Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cornelia Ferny Jansen, mahasiswi Fakultas Hukum, jurusan Hukum Bisnis Universitas Kristen Indonesia. Video ini saya buat secara singkat dan sederhana dalam kepentingan pemenuhan tugas mata kuliah Hukum Perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank dengan dosen Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu. Judul pembahasan yang saya angkat tentang Pegadaian. Sejarah Pegadaian. Perkembangan lembaga pegadaian dimulai dari Eropa, yaitu negara-negara seperti Italia, Inggris, dan Belanda. Pengenalan usaha pegadaian di Indonesia diawali pada masa awal masuknya kolonial Belanda, yaitu sekitar akhir abad ke-19 oleh sebuah bank yang bernama Bank Van Lening. Pada zaman kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih usaha Dinas Pegadaian dan mengubah status Pegadaian menjadi Perusahaan Negara Pegadaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1990. Perkembangan selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1969, PN Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan atau Perjan. Kemudian pada tanggal 10 April 1990, Perjan Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum Pegadaian. Selanjutnya, pengertian Pegadaian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang, atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Dengan bahasa mudahnya, gadai merupakan proses meminjam dana oleh seseorang kepada sebuah lembaga, dalam hal ini Perum Pegadaian, dengan memberikan jaminan berupa barang bergerak seperti BPKP sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya. Menurut Kashmir dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, secara umum, pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Beliau juga menyimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, terdapat barang-barang berharga yang digadaikan. Kedua, nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Dan ketiga, barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Selanjutnya, visi dan misi Pegadaian. Visinya, sebagai solusi bisnis terpadu terutama, berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia sebagai selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah. Misinya, yang pertama, memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Misi yang kedua, memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Misi yang ketiga,
membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan. Selanjutnya masuk dalam struktur pimpinan dalam Pegadaian. Kegiatan usaha Perum Pegadaian dipimpin oleh sebuah dewan direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dan beberapa direktur. Masa jabatan dari masing-masing anggota dewan direksi adalah 5 tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, yang bersangkutan dapat diangkat kembali. Di samping dewan direksi yang bertugas menjalankan dan mengelola kegiatan usaha, Perum Pegadaian juga mempunyai sebuah dewan pengawas yang fungsi utamanya adalah untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha Perum Pegadaian agar selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat merealisasikan misinya untuk membantu masyarakat dalam bidang pendanaan atas dasar hukum gadai. Dewan juga bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan keuangan Perum Pegadaian agar badan usaha ini tidak mengalami kerugian yang dapat memberatkan keuangan negara. Anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atau usul Menteri Keuangan dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Perum Pegadaian. Menteri Keuangan dibantu oleh sebuah Direktorat Jenderal. Selanjutnya, masuk dalam landasan hukum gadai konvensional. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1961 Pasal 5, yaitu bertujuan membangun ekonomi nasional di bidang perkreditan dengan dasar hukum gadai, mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman menuju masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1961 Pasal 6, yaitu menjelaskan perusahaan berusaha dalam lapangan perkreditan atas dasar hukum gadai dengan tanggungan barang-barang gerak dengan cara yang mudah, cepat, aman, dan hemat, sehingga dengan demikian ikut serta mencegah adanya lintah darat, ijon, pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya. Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh pihak yang mempunyai piutang atas dasar suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Pihak yang berutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai piutang untuk memiliki barang bergerak tersebut apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat berakhirnya jangka waktu pinjaman. Ya, selanjutnya kita masuk dalam produk-produk yang disediakan oleh Pegadaian. Pertama, produk utama. Dalam produk utama ini terdapat 3 produk. Yang pertama, KCA atau kredit cepat dan aman. Merupakan kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada nasabah semua golongan untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. Mendapatkan pinjaman dengan mudah, cepat, dan aman yang hanya membawa agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya. Yang kedua, Krasida, merupakan kredit angsuran bulanan yang diberikan kepada UMKM untuk pengembangan usaha dengan agunan perhiasan emas dan barang kendaraan bermotor. Yang ketiga, Kreasi, merupakan kredit berupa angsuran bulanan yang diberikan kepada UMKM untuk mengembangkan usaha dengan sistem fidusia, yaitu cukup dengan BPKB sebagai jaminan sehingga kendaraannya masih dapat digunakan,
sehingga yang digadai hanyalah bukti kepemilikannya. Selanjutnya masuk dalam produk syariah. Yang pertama, RAN, merupakan pembiayaan dengan sistem syariah yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah dengan proses cepat, aman penyimpanannya, dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, serta mobil. Yang kedua, amanah, merupakan pembiayaan untuk memudahkan pembelian kendaraan bermotor dengan pinjaman sesuai syariah untuk karyawan dan pengusaha mikro. Yang ketiga, AREM, merupakan pembiayaan untuk memudahkan pengusaha kecil mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan masih dapat digunakan pemiliknya untuk membantu operasional usahanya. Yang keempat, AREM Haji, merupakan pembiayaan dengan sistem gadai emas untuk pendaftaran haji. Selanjutnya, investasi emas. Yang pertama, Mulia, merupakan layanan penjualan emas batangan secara tunai atau angsuran dengan jangka waktu fleksibel dan proses mudah. Yang kedua, tabungan emas, merupakan layanan pembelian dan penjualan emas sebagai titipan dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, konsiasi emas, merupakan layanan titip jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadi aman. Keuntungan penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah sehingga lebih produktif. Selanjutnya, masuk ke produk lainnya. Yang pertama, Pegadaian Remittance, merupakan layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri, bekerja sama dengan remitan berskala nasional dan internasional. Yang kedua, Multi Pembayaran Online atau MPO, merupakan layanan pembayaran tagihan seperti listrik, telepon, pulsa, air minum, pembelian tiket kereta api secara online tanpa harus memiliki rekening di bank. Yang ketiga, persewaan gedung, merupakan layanan sewa auditorium yang dikelola oleh Pegadaian untuk disewakan kepada masyarakat guna keperluan acara dan seremoni. Yang keempat, jasa sertifikasi mulia, merupakan jasa pengujian batu mulia untuk mengetahui jenis, keaslian, kualitas, dan spesifikasi-spesifikasinya. Yang kelima, jaksa taksiran, merupakan layanan untuk mengetahui karatas dan kualitas harta perhiasan emas, berlian, dan batu permata. Yang keenam, jasa titipan, merupakan layanan berupa titipan barang berharga sebagai perhiasan emas, berlian, surat berharga, maupun kendaraan bermotor, atau dalam dunia perbankan biasa dikenal dengan istilah Safe Deposit Box atau SDB. Dalam kegiatan usaha Pegadaian lainnya. Yang pertama, kredit gadai atau kredit karyawan. Kredit gadai adalah fasilitas pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan pelayanan prosedur mudah, aman, dan cepat. Memberikan kredit bagi karyawan yang berpenghasilan tetap. Pembayaran pinjaman dilakukan dengan memotong gaji setiap bulannya. Yang kedua, jasa taksiran dan jasa titipan jasa. Taksiran ditawarkan oleh Perum Pegadaian kepada masyarakat dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan pemalsuan para penjual barang-barang perhiasan emas permata. Jasa titipan adalah fasilitas semacam safe deposit box yang ditawarkan oleh Pegadaian kepada masyarakat dengan maksud untuk melindungi surat-surat dana atau barang-barang berharga lainnya bila pemiliknya meninggalkan rumah. Yang ketiga, unit taksiran emas. Unit taksiran emas Perum Pegadaian
dinamakan Galeri 24. Kegiatannya adalah menyediakan perhiasan dengan kualitas yang tinggi dan desain perhiasan yang modern. Harga emas yang diperhitungkan adalah harga emas yang berlaku pada saat pembelian, sedangkan kadarnya adalah kadar sesuai standar nasional Indonesia. Yang keempat, kegiatan-kegiatan usaha lainnya, yaitu kegiatan ini bertujuan memanfaatkan aset yang kurang produktif tetapi nilai pendapatannya relatif kecil dibandingkan dengan jasa gadai. Misalnya, penyewaan gedung di beberapa tempat di Indonesia. Selanjutnya, kewajiban dan larangan. Dalam memberikan perlindungan terhadap simpanan barang jaminan nasabah, perusahaan gadai yang melakukan kegiatan usaha dengan jaminan gadai wajib: pertama, menyimpan dan memelihara barang jaminan; kedua, memberi ganti rugi atas barang jaminan yang hilang, rusak, cacat, atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, baik seluruhnya maupun dalam penguasaan perusahaan. Ketiga, mengembalikan barang jaminan setelah pinjaman dilunasi. Keempat, memberitahukan kepada nasabah rencana dan hasil penjualan barang jaminan. Ketentuan mengenai ganti rugi atas barang jaminan nasabah akan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan kewajiban yang memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksudkan pada huruf B tidak berlaku dalam hal perusahaan gadai dapat membuktikan bahwa hilang, cacat, atau rusaknya barang jaminan tersebut berada di luar kekuasaannya, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun larangan perusahaan hukum gadai adalah: 1. Menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan atau bentuk yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, menetapkan atau meminta di perjanjian untuk secara langsung memiliki barang jaminan apabila pada saat tanggal jatuh tempo nasabah tidak mengembalikan uang pinjaman. Ketiga, menggadaikan, menjual, menyewakan dan atau menggunakan barang jaminan. Keempat, menahan baik sebagian maupun keseluruhan barang jaminan pada saat uang pinjaman dilunasi. Yang kelima, menolak pinjaman batas terendah. Larangan penolakan terhadap uang pinjaman batas terendah merupakan misi sosial perusahaan gadai dan dimaksudkan untuk memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat kecil. Ketentuan lebih lanjut mengenai barang jaminan yang dilarang diterima dan batas terendah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, Dewan Komisaris, Direksi, Pengawas, dan Pengurus serta pegawai perusahaan gadai beserta keluarga sampai dengan derajat kedua dilarang membeli barang jaminan yang dijual tanpa melalui lelang. Bagi nasabah, manfaat utama yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam dari Perum Pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat, terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Maka nasabah juga dapat memperoleh manfaat berupa: pertama, penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Penafsiran atas suatu barang antara penjual dan pembeli sering sulit sampai pada suatu kesepakatan yang sama. Untuk mengatasi perbedaan persepsi atas nilai suatu barang, kedua belah pihak bisa menghubungi Perum Pegadaian sebagai pihak yang netral untuk melakukan penaksiran atas barang tersebut. Yang kedua, penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Nasabah yang akan berpergian merasa kurang aman menempatkan barang bergeraknya di tempat sendiri atau tidak mempunyai sarana penyimpanan suatu barang bergerak dapat menitipkan barangnya di Perum Pegadaian. Bagi Perum Pegadaian,
Manfaat yang diharapkan dari Perum Pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya adalah: pertama, penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Yang kedua, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari Perum Pegadaian. Yang ketiga, pelaksanaan dari misi Perum Pegadaian sebagai suatu badan usaha milik negara yang bergerak di dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh oleh Perum Pegadaian digunakan untuk: pertama, dana pembangunan semesta 55%, cadangan umum 20%, cadangan tujuan 5%, dan dana sosial 20%. Kesimpulannya adalah, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak dengan menggadaikan barang-barang bergerak seperti kendaraan, mesin, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Dengan prosedur yang telah ditentukan, kita bisa mendapatkan pinjaman jangka pendek dari Perum Pegadaian dengan mudah. Prosedur peminjaman meliputi: pertama, pegadaian barang; kedua, penaksiran oleh petugas penaksiran; ketiga, pemberian pinjaman oleh Perum Pegadaian; keempat, pelunasan oleh nasabah; kelima, pelelangan barang yang digadaikan apabila nasabah tidak melakukan pelunasan. Itulah sedikit penjelasan saya tentang industri keuangan non-bank Pegadaian. Terima kasih.